Pandemi COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan sosial telah menimbulkan rasa takut dan juga kecemasan di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Salah satunya di bidang pendidikan dengan adanya pemberlakuan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ menimbulkan berbagai polemik bagi anak dan juga orang tua. Dengan kebijakan tersebut tentunya para siswa mengalami perubahan drastis terkait dengan aktivitas normal di sekolah. Sejatinya aktivitas di sekolah adalah sarana untuk belajar dan juga bermain bagi anak dan juga remaja. Namun, sejak pemberlakuan pembatasan, beragam aktivitas tersebut harus dilakukan di rumah dengan anggota keluarga dan juga orang tua. Nah, hari ini kita akan berbincang mengenai kesehatan mental dalam pembelajaran jarak jauh bersama saya, Lutfi Fauzia, di IOC Ngayogyakarta dalam Sarasehan seputar Jogja. Kali ini sudah hadir bersama kita dua narasumber yang sangat berkompeten dalam bidangnya. Yang pertama adalah Ibu Dr. Anda Sri Susilowati, MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri Degung, Sleman. Dan yang kedua yaitu Ibu Andita Yorita KH, SPSI, MPSI. Beliau adalah Kepala Biro Layanan Psikologi Universitas Aisyah, Yogyakarta. Apa kabar Ibu Andita dan juga Ibu Susi? Baik, alhamdulillah selalu baik ya. Baik, mungkin sudah 9 bulan ya pandemi di negeri ini dan pembelajaran juga masih dilakukan secara jarak jauh gitu. Nah, mungkin Ibu dari bisa menceritakan bagaimana pembelajaran yang diterapkan di SD Negeri Degung dan metode apa yang mungkin dikembangkan gitu. Iya, terima kasih. Untuk pembelajaran di SD Negeri Degung dilaksanakan secara daring dan kami menggunakan metode kontekstual yang mana bisa menjembatani, mendekatkan, mensinkronkan metode ini materi dengan kondisi siswa dalam keluarga. Jadi di keluarga kondisinya aspek psikologis anak seperti apa, orang tua seperti apa, nanti akan menyesuaikan materi. Adakah kendala yang mungkin Ibu temui selama pandemi ini? Iya, kendala memang selalu ada. Dalam keadaan apapun, kendala memang selalu ada. Jadi kendala kami memang smartphone atau HP itu tidak semua siswa memegang HP. Tetapi HP jadi satu dengan orang tua. Sehingga ketika memberikan tugas, kadang orang tua menyampaikannya setelah bekerja atau malam. Kemudian yang kedua kaitannya dengan jaringan internet atau sinyal. Kalau di Sleman sepertinya tidak begitu sulit, tapi ada juga yang kadang-kadang kalau menggunakan Zoom itu masih bermasalah. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan daya beda orang tua. Jadi ketika sinyal materi juga sulit, pemberian materi juga terlalu banyak, itu orang tua merasa kesulitan, itu kendalanya. Lalu solusinya seperti apa Bu dengan masalah-masalah? Oke, solusinya ketika menggunakan Zoom dan HP itu di bawah orang tua, kami berkoordinasi membuat grup kelas. Jadi di kelas itu ada grup satu kelas sehingga dikomunikasikan dengan orang tua hari apa, jam berapa, suatu saat bisa Zoom guru bertemu dengan siswa. Ketika guru bertemu dengan siswa melalui Zoom, bertemunya lewat dari tadi lewat Zoom, itu akan tahu oh itu Pak Guru saya. Nah itu. Kemudian upaya yang lain, bagaimana ketika kita bisa komunikasi bersama orang tua waktu luangnya kapan, yang lebih hemat lagi dengan memberikan lewat WA. Jadi lewat WA itu akan lebih praktis dan lebih hemat upaya. Mungkin tadi sudah disinggungkan ya apabila pembelajarannya dilakukan secara virtual gitu ya Bu ya. Sedangkan mungkin anak-anak belum diperbolehkan untuk membawa HP sendiri gitu dan kesibukan orang tua yang berbeda-beda dengan ekonomi yang berbeda-beda juga membuat orang tua harus mencukupi kebutuhannya, harus bekerja seperti itu dan ada beberapa anak yang tidak didampingi saat belajarnya gitu. Nah mungkin bagaimana tanggapan dari Ibu Andita? Kalau dari saya, seperti yang dikatakan Bu Susi tadi ya, daya beda orang tua itu sebenarnya menjadi masalah.
Karena dengan gaya beda itu pasti kondisi emosi orang tua itu berbeda. Jadi ada yang orang tua mungkin sama secara ekonomi gitu ya. Ada yang baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Ada yang penghasilannya berkurang. Ada yang benar-benar tidak berpenghasilan. Tiga hal itu benar-benar berpengaruh secara keseluruhan. Bagaimana orang tua memberikan perilakunya, berperilaku pada anak, bagaimana dia mendampingi tugasnya, waktu luangnya seperti apa, kuantitasnya bagaimana, kualitasnya bagaimana, itu semua juga ditentukan dari kondisi. Ya selain juga kondisi pribadi yang mungkin ada permasalahan pribadi di keluarga. Karena kan berkumpul dalam satu rumah yang dulu biasanya peluang semua, ya juga satu rumah 7 orang misalnya dulu ya, ada permasalahan yang sangat betul di situ, mungkin konflik antar kakak adik, konflik antar saudara, antar suami istri, itu sangat berpengaruh pada kondisi pribadi. Iya, betul. Lalu Ibu, pembelajaran jarak jauh kan sudah membuat banyak perubahan perilaku, tentunya untuk anak dan juga orang tua. Lalu bagaimana mengenai tanda-tanda anak dan juga orang tua atau yang sudah mengalami gangguan kesehatan akibat pandemi ini? Sudah 9 bulan. Ya sebenarnya kalau anak stres itu kelihatan dari perilakunya. Jadi dia mengalami regresi, kemunduran. Jadi dia yang dulunya ceria, jadi pemurung seperti itu, yang dulunya bisa makan sendiri, tak disuapin. Kalau orang tua bilang tuh ngomong aja seperti itu. Terus ada perubahan yang lain itu dia lebih emosional, lebih agresif, terus dia lebih tidak kooperatif, disuruh mengerjakan tugas itu. Seperti itu. Lalu ada perubahan perilaku makan juga. Jadi mungkin ada misalnya biasanya makan banyak, itu nggak mau makan. Biasanya nggak mau makan, tiba-tiba makan banyak. Nah, itu juga bisa seperti itu. Perilaku sebenarnya sangat bisa. Lalu bagaimana Ibu menyikapi permasalahan tersebut? Kalau untuk masalah ini ya sebenarnya yang stres itu nggak cuma anaknya ibu, ibunya juga stres, bapaknya juga stres. Intinya kita sedang melakukan multi peran. Ibu menjadi ibu, menjadi istri, menjadi orang tua, menjadi guru, menjadi asisten rumah tangga mungkin ya, bersih-bersih. Begitu juga dengan ya tentu kalau seperti ini membutuhkan kerjasama antar seluruh anggota keluarga gitu ya, karena memang kesehatan mental itu jika kelihatannya sepele ya, kita selama ini takut tertular COVID, secara fisik kita takut tertular COVID, padahal sebenarnya saat mental kita lemah kita akan lebih mudah tertular karena kita pasti jadi sangat penting untuk memperhatikan kesehatan mental. Baik Ibu, dampak terburuk apa yang bisa terjadi jika seseorang itu mengalami gangguan kesehatan mental? Dampak terburuk yang pertama kan jelas kecemasan ya. Semua orang pasti mengalami kecemasan karena adanya perubahan peran, perubahan perilaku, perubahan kondisi gitu ya. Semua pasti mengalami itu. Cemas itu pasti dialami anak-anak, remaja, mahasiswa, orang tua dan lain sebagainya. Nah cemas itu bisa menyebabkan stres ya. Tahu kan setiap hari cemas bukan stres. Stres itu ada stres akut dan ada stres kronis. Kalau stres akut itu masih wajar, jadi kurang dari 2 jam. Misalnya seperti ini, wah saya pegang nih mau syuting misalnya. Kalau udah selesai hilang. Saya dikejar anjing misalnya. Anjingnya pergi, saya stresnya hilang. Tapi kalau stres kronis itu jangka panjang. Dan yang kita alami saat ini adalah stres kronis. Karena jangka panjang sudah 8 jam. Jika stres kronis itu tidak ditangani, nanti stres itu akan menyebabkan rasa frustasi. Rasa frustasi itu nanti bisa beralih ke depresi. Depresi itu adalah tingkatannya, ringan, sedang, dan berat. Kalau kita sudah sampai pada tahapan berat, itu juga ada 2 lagi, ada depresi dengan gejala psikotik, jadi ada halusinasi, ada waham, ada delusi, ada juga yang tanpa gejala itu. Tapi itu berbahaya karena kalau sudah depresi berat, bisa jadi dia sampai ada keinginan hidup. Dia paling itu bisa menyerang siapapun ya. Jadi mungkin semua kegiatan itu memang harus dilakukan dengan happy gitu ya, apalagi di pandemi seperti ini. Iya betul ya, karena stres itu kan sebenarnya ada beberapa, kalau kita melihat jadi ada beberapa perspektif, ada 3 perspektif. Ada perspektif stres sebagai stimulus. Itu kita melihat bahwa hal yang menyebabkan stres adalah eksternal. Ada peristiwa itulah yang membuat kita stres.
ada COVID, kita stres, ya wajar karena ada kondisi di luar. Saya kehilangan uang, saya stres wajar karena kondisi di luar, stimulus. Lalu yang kedua ada respon, dan ada stres sebagai respon. Itu bagaimana kita merespon. Jadi kita bagaimana kita melihat kondisi ini. Saya kayak dia diputusin sama pacarnya, mungkin dia santai-santai aja, gak tinggal cari ganti. Tapi di luar sana mungkin ada orang lain yang putus kita ingin dia, itu tergantung respon. Dan yang ketiga adalah stres sebagai hubungan transaksional. Jadi transaksi antara individu dengan kondisi atau peristiwa itu sendiri. Nah, itu tergantung dari bagaimana kita mempersepsi situasi. Dulu mungkin memang kita mempersepsi COVID ini sebagai sebuah stimulus, semua orang pasti cemas. Iya. Tapi semakin kesini seharusnya kita merespon itu sebagai sebuah transaksional ya. Kita bisa memilih itu menjadi sesuatu yang menjadi stresor atau tidak menjadi stresor. Transaksional itu seperti itu. Jadi kita punya persepsi dan terhadap itu. Ya kurang lebih jadi saat kita memutuskan, di rumah ini stres, saya harusnya segera memutuskan saya mau ngapain, apa yang bisa saya lakukan setelah ini. Nah, jadi harusnya setiap orang sekarang sudah seharusnya ya intinya sudah punya hal tersebut, sudah tahu saya hari ini mau ngapain, saya harus melakukan apa, harus nggak stres. Jadi memang adaptasi itu perlu. Baik, mungkin kita beralih kepada Ibu Susi. Mungkin sampai 9 bulan ini kan apakah dipenuhi keluhan dari muridnya atau mungkin dari orang tuanya terkait dengan pandemi seperti ini ya Bu ya? Gitu. Mungkin bisa kaitannya dengan rasa ya. Jadi orang tua maupun murid atau maupun siswa itu rasa bosan ketika diberikan materi yang terlalu banyak, sebetulnya enggak banyak juga sih ya. Ketika diberi 5 materi saja, anak mengatakan kok banyak, orang tua mengatakan banyak. Ketika orang tua mendampingi putranya belajar di rumah, ternyata kesulitan juga karena orang tuanya juga tadi berbeda strata pendidikannya. Ketika orang tua sebagai bekerja atau sebagai apa saja pekerjaannya, tentu ada daya, istilahnya daya stresnya ya. Jadi memang ada rasa kesulitan. Bahkan ada yang orang tua mengatakan, oh ternyata menjadi guru itu tidak mudah ya. Berarti kan mereka merasa kesulitan di rumah ketika mendidik putra-putrinya sendiri. Mungkin anak tidak bisa mengikuti atau sampai terlambat mengerjakan gitu ya Bu ya. Nah, upaya apa yang dilakukan sekolah untuk menanggulanginya? Oke. Upaya kami untuk menanggulanginya, jadi dengan cara pendekatannya kan tadi di masing-masing kelas sudah ada grup, jadi pendekatan melalui orang tua. Jadi ketika orang tua ada kesulitan, anak kami tidak mengerjakan ini, sehingga orang tua komunikasinya dengan guru. Dan kami seminggu sekali, meskipun tidak tatap muka seluruhnya, tapi secara bergilir begitu, tidak diberi waktu harus jam sekian, hanya antara jam 8 sampai jam 12, kelas A misalnya, itu orang tua secara bergiliran datang konsultasi. Tapi hanya sebentar, kami batasi waktu hanya 5 sampai 10 menit. Tidak seluruhnya, hanya yang bermasalah. Dan guru kami siap untuk menerima istilahnya curhatnya orang tua ketika sulit menghadapi putra-putrinya di rumah. Dengan dilakukan kegiatan seperti itu, apakah efektif Bu? Cukup efektif, karena anak terus mengerjakan, orang tua juga menyadari bahwa oh ya anak saya ada tagihan-tagihan yang belum dikumpulkan, tagihan si A ini, nah berarti oh iya saya belum memberikan pendampingan kepada anak saya yang ini memang belum, misalnya untuk menggambar misalnya, menggambar kan anak cukup menggambar dengan HP di foto ini sudah gambar. Nah ini kadang-kadang orang tua untuk mendampingi itu lupa, sehingga ketika lupa guru kelasnya melalui grup WA tadi atau dengan kalau di grup itu merasa malu dengan yang lain, kita dengan istilahnya japri begitu. Oh si putra si A ini belum mengumpulkan tugas ini. Tapi saya kira tidak begitu memberatkan sebetulnya. Tidak, ketika orang tua itu betul-betul mendampingi dan berkomunikasi dengan guru di sekolah, tidak ada kesulitan sebetulnya untuk didik.
Lanjut Ibu, mungkin inovasi-inovasi apa saja yang diberlakukan di SD Negeri Dengung agar pembelajaran jarak jauh itu tetap menyenangkan, dan bagaimana mungkin menjalin kedekatan antara siswa, orang tua dan juga guru. Ya, inovasi kami selama ini yang kami lakukan tadi dengan video call ketika ada orang tua yang bermasalah, maksudnya anak bermasalah, ada kesulitan, kadang-kadang orang tua video call dengan gurunya. Kalau anak sudah ketemu bu gurunya di gambar itu, ayo deh tetap semangat, gitu aja sudah langsung paginya mengumpulkan. Nah, itu dengan video call. Kemudian juga dengan YouTube, kemudian Google Form juga kami lakukan, kemudian juga dengan Zoom juga kami lakukan, meskipun tidak 12 kelas seluruhnya menggunakan Zoom, karena yang kelas kecil kelas 1-2 kalau menggunakan Zoom ini malah takut. Oh, gitu. Iya, kenapa takut? Kadang-kadang kalau Zoom itu kan harus komunikasi dengan orang tua. Kapan waktu luangnya orang tua bisa mendampingi putranya, karena HP-nya dibawa orang tua. Nah, mengapa takut? Kadang-kadang ketika bicara di Zoom itu kan terputus-putus. Terputus-putus. Pak gurunya bicara terputus, rasanya takut. Karena Pak Guru pas bicara kok terus diem, kok terus fotonya diem, suaranya keluar, gambarnya nggak keluar, nah seperti itu. Sehingga yang menggunakan Zoom itu kami untuk kelas 3, 4, 5, 6 itu sudah kami coba, meskipun hanya beberapa kali, tidak setiap saat. Baik Ibu, mungkin permasalahan belajar daring itu kan juga membutuhkan paket data gitu ya Bu. Namun kan sudah ada subsidi dari pemerintah. Betul. Namun dari pemerintah itu kan hanya membatasi untuk pembelajaran edukasi, gitu, seperti aplikasi edukasi, sedangkan kan guru itu memberikan bisa lewat video, terus YouTube, seperti itu yang harus menggunakan data tambahan. Gitu. Nah, mungkin adakah jalan tengah dari permasalahan ini? Oke. Jalan tengah kami ketika pemerintah sudah memberikan paket data internet dari BOS sekolah itu juga mengeluarkan pemberian pusat untuk seluruh siswa. Ya, maupun guru tentunya itu untuk memberikan pusat, dan untuk lebih hematnya tidak setiap saat menggunakan YouTube, video atau Google Form, tetapi menggunakan WA, itu lebih hemat dan orang tua lebih mengena, anak juga belajar membaca. Berarti ada bantuan gitu ya Bu? Ada bantuan dari pemerintah dan juga dari BOS. Iya. Baik, mungkin beralih kepada Ibu Anita. Menanggapi keputusan pembelajaran tatap muka yang rencananya dilaksanakan bulan Januari Ibu ya, 2021, sudah membuat kekhawatiran orang tua jika tertular dengan COVID-19 gitu. Nah, bagaimana Ibu menanggapi hal tersebut dari sisi akademik gitu? Kalau saya pengennya tatap muka gitu. Sama. Tapi kembali lagi, kalau menurut saya sih ini menurut saya ya, ini belum realistis. Karena penularan COVID masih di atas 10%. Sedangkan WHO sendiri memberikan saran kita bisa menambah kegiatan atau bisa melakukan tatap muka, kita misalnya sudah penularannya itu sudah turun di bawah 5%. Jadi ini menambah kecemasan bagi orang tua ya. Karena anak-anak itu kan apalagi usia TK, usia PAUD ini kan masih sulit ya, misalnya disuruh mandiri, tapi jangan ngobrol sama temennya ya, nanti jangan tukeran masker ya, ini maskernya lucu tukeran, itu masih berbeda. Walaupun sudah usia SD, usia 7 tahun ke atas, pasti mereka secara alami karena anak-anak kan juga sosialisasinya kan masih sangat tinggi ya, sama teman-teman. Nah itu juga yang kecemasan sendiri buat orang tua. Tapi di dalam sisi memang kondisi dari seperti ini yang disampaikan di sisi tadi ya, sudah memicu kebosanan. Sekarang saya juga merasakan anak saya sekolah sudah memicu kebosanan, kejenuhan. Anak sudah mulai karena memang apalagi anak-anak usia 3-6 tahun secara psikososial, dalam teori psikososial itu kan masuk dalam fase bermain. Begitulah dia mulai belajar mengeksplor, banyak inisiatif, banyak berteman gitu. Jadi dia harus dikurung di dalam rumah, itu kan yang menimbulkan stres. Jadi kalau saya memang belum realistis. Memang walaupun ada negatifnya kondisi politiknya menjadi rumah, tapi ya sebenarnya semua itu ada solusi. Selama orang tua, guru dan anak bisa saling berkomunikasi.
Itu yang paling penting, komunikasi efektif antara orang tua dan anak. Baik Bu, melihat kasus COVID-19 di DIY ini kan mengalami peningkatan akhir-akhir ini, gitu. Nah, apa tips agar kesehatan mental tetap terjaga selama pandemi? Karena mungkin kan kelelahan juga melanda anak-anak, guru dan juga mungkin keluarga, gitu. Nah, bagaimana Bu tipsnya? Tipsnya ya, biar sehat mental terus gitu. Jadi dikatakan sehat mental itu kan kalau menurut WHO yaitu kuat menghadapi tekanan, bisa tetap produktif, mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Tapi sebenarnya tidak cukup itu aja. Jadi sehat mental itu bagaimana kita bisa tumbuh dan berkembang secara positif. Artinya seperti itu, di dalam setiap tahapan kehidupan kita, setiap kita bertambah usia, itu pasti kan cobaannya, stresnya, peristiwanya, itu kan pasti berbeda. Saat kita bisa lolos semuanya, barulah kita dikatakan kita sehat mental. Jadi kita tetap berjalan. Nah, tipsnya yang pertama, mempraktekkan stress management ya. Jadi ini, di dalam tadi yang saya sampaikan, salah satu perspektif stres, terus sebagai hubungan transaksional. Kita harus mempersepsi stres itu seperti apa? Mempersepsi stresor. Jadi kita kan semua punya indera nih. Kita punya indera, kita punya penglihatan, pendengaran, penglihatan. Nah itu dari situ kan kita punya sensasi. Jadi dulu saya sekarang nih, saya punya sensasi dingin. Saya bisa melihat bagian, saya punya sensasi melihat bagian, saya punya sensasi melihat. Nah dari sensasi itulah nanti beralih ke persepsi. Bagaimana saya mempersepsi kondisi sekitar. Saya melihat ada teman saya keluar dari mobil dan menyapa saya. Itu saya melihat, nanti nggak menyapa saya. Tapi itu nanti bagaimana proses di otak itu tergantung dari persepsi saya. Saya mempersepsi teman saya itu lupa dengan saya, atau saya mempersepsi teman saya memang tidak lihat. Itu persepsi. Setelah persepsi, kita masuk ke dalam appraisal. Appraisal adalah penilaian. Bagaimana kita menilai peristiwa tersebut. Kalau kita jadikan sesuatu yang bikin kita stres atau sesuatu yang bikin tidak stres. Penting nggak ini kita stres? BDR ini penting nggak untuk kita streskan? Misalnya ya iya kan saya jadi guru ini memang susah. Gitu ya misalnya saya biasanya di rumah cuma baju juga harus ngajar susah. Oke terus kita nilai itu sebagai stres. Setelah kita nilai itu sebagai stres, itu berarti primary appraisal, nilai yang pertama. Kita nilai itu sebagai stres, boleh nggak boleh kita nilai sebagai stres ini. Cuma yang terpenting saat kita selanjutnya kita bisa masuk ke secondary appraisal atau penilaian kedua, kita memutuskan ini akan kita jadikan stres ini. Setelah kita stres ini kita mau apakan stres ini. Kita harus cari solusinya, segera dilakukan solusinya, segera dicari dan segera dilakukan. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita stres itu tidak apa-apa. Wajar, semua orang pasti mengalami stres saat kondisinya tidak menyenangkan. Tapi yang terpenting itu kan kita harus segera ke secondary appraisal. Apa yang akan kita lakukan? Itu untuk mengurangi ya. Jadi setelah kita punya solusi kan pasti stresnya bisa bergerak ya. Misalnya jadi di rumah itu juga seperti itu. Karena saya bekerja, anak saya harus sekolah. Nah, untungnya ada solusi dari sekolah, misalnya bisa mengirim sampai jam 8 malam. Itu menurut saya memberikan kemudahan yang luar biasa gitu ya, karena semua jadi bisa bergerak. Ada solusinya, nah itu loh hal yang bisa mengurangi stres. Jadi cuma harus ada kerjasama dan komunikasi antara orang tua dan anak. Baik, mungkin kita beralih kepada diskusi ini. Menurut berita mungkin Menteri Pendidikan telah mengumumkan gitu ya terkait bulan Januari yang tadi sudah saya sampaikan juga. Dan di sini SD Negeri Dibuka menjadi pilot project pembelajaran tatap muka di Kabupaten Sleman gitu. Nah, bagaimana Bu menanggapi hal tersebut, mengingatkan kasus COVID-19 di Sleman dan di DIY masih cukup tinggi begitu ya? Dan apakah SD Negeri Dibuka ini sudah siap untuk melakukan tatap muka? Oke, jadi mendengar berita Pak Menteri ya, Mas Menteri itu mengatakan besok tahun 2021 siap untuk tatap muka. Kami sebetulnya betul-betul merasa lega seperti apa yang dikatakan oleh Bunda Anggita gitu ya. Sangat lega sekali, tidak hanya kami, semua guru dan wali murid dan siswa tentunya, apalagi wali murid dan siswa sangat senang sekali ketika harus tatap muka. Namun demikian masih mengingat tingginya
penularan COVID dan di mana-mana ada klaster baru, sehingga kami juga harus waspada dan siaga. Tetap harus protokol kesehatan itu harus tetap kita patuhi. Kemudian kaitannya dengan kesiapan SD dulu, karena memang tadi sebagai pilot gitu nih, itu kami siap kesiapannya dan kami siap tatap muka apabila sudah ada izin dari Bapak Kepala Dinas tentunya. Dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Mengingat di Kabupaten Sleman itu di antara kabupaten kota itu cukup tinggi. Ya, kami mendengar dan membaca di koran beberapa waktu lalu Kabupaten Sleman memang cukup tinggi. Jadi kami siap untuk menjalankan tatap muka jika dari yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sudah mengizinkan untuk siap melaksanakan tatap muka, kami pun juga insya Allah siap. Lalu Bu, mungkin persiapannya seperti apa besok ketika murid-murid itu masuk? Apakah nanti akan dicek suhunya, atau nanti kita harus menyiapkan surat sehat, atau sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan rapid seperti itu Bu? Ya, oke, terima kasih. Jadi awal kami membuat kurikulum darurat atau kurikulum kondisi khusus yang mana penyederhanaan kompetensi dasar atau membuat KD esensial kan begitu. Kemudian yang kedua, kami kemarin sudah melakukan tes diagnosis yang mana untuk merancang Bapak Ibu guru ketika nanti di masa transisi tatap muka, dan tatap muka itu nanti kami membuat jadwal sistem shift, jadi per kelas itu maksimal hanya 15 siswa. Jadi kami seminggu kami masukkan 2 kali, tidak seluruhnya dengan sistem shift. Kemudian di samping ada KD esensial, Bapak Ibu guru membuat ringkasan materi. Jadi supaya nanti anak ketika masuk sekolah materi tidak terlalu banyak, tapi dibuat ringkasan dan masuk kelas hanya maksimal 4 jam pelajaran. Dalam hal ini 2 jam kali 60 menit, karena 1 jam pelajaran 30 menit. Kemudian surat kesepakatan antara komite dan sekolah itu sebagai gaman kami ya, supaya sekolah tidak disalahkan bahwa ini komite juga sudah ikut bertanggung jawab juga, tidak hanya sekolah saja tetapi semua warga sekolah. Kemudian ada juga persetujuan orang tua. Kalau memang orang tua menyetujui bermateri 6.000, itu nanti kalau orang tua menyetujui putra putrinya untuk masuk sekolah meskipun dengan sistem shift, tapi kalau orang tua tidak mengizinkan anaknya, biarlah anaknya tak biar di rumah saja, ya kami tidak memaksa. Jadi begitu, itu kaitannya dengan orang tua murid. Kemudian di samping itu kami di sekolah membentuk tim satgas gugus COVID di sekolah dan membuat pos-pos, baik itu pos keberangkatan siswa, pengantar dan penjemput, kemudian pos KBM ketika di dalam kelas tidak boleh berkerumun, tidak boleh ada jalur-jalur tertentu supaya tidak berpapasan gitu. Kemudian juga kami menyediakan dana dari BOS, kami alokasikan untuk alat-alat prokes maupun bahan-bahan protokol kesehatan, baik itu yang disinfektan dan sebagainya. Ada masker kami juga menyediakan. Kadang-kadang kan siswa lupa, kan kami wajibkan dari rumah, di pos itu wajib memakai masker, tapi toh kadang yang rumahnya jauh kadang lupa, tapi sekolah tetap menyediakan masker tersebut. Kemudian kami juga berupaya membuat peta komorbid. Jadi melalui Google Form, orang tua menuliskan penyakit penyerta pada anak supaya nanti ketika anak datang ke sekolah, ketika di termogan di depan kelas tidak bermasalah, tapi di dalam kelas tiba-tiba panas, ada apakah gerangan? Nah ini kan kita punya riwayat komorbidnya. Kemudian peta transportasi anak maupun guru menggunakan transportasi umum, mengingat tidak hanya sekitar perkampungan itu saja, tapi juga dari mana-mana ada yang menggunakan
transportasi umum atau tidak. Itu kami rangkum di sana, kemudian membuat peta zona lingkungan siswa. Dan yang paling utama kami mengirimkan simulasi atas pos-pos yang kita buat. Jadi ketika berangkat, di antar orang tua harus pakai masker, di depan gerbang di termogan, menggunakan itu ukur suhu seperti tadi. CTPS sudah kami siapkan dengan sabun yang cair yang mengalir, kemudian menggunakan lap, tisu yang ada tempat samanya. Sebetulnya kalau di sekolah sehat tisu tidak boleh ya, ya itu harus membawa lap sendiri. Itu ada ide membawa lap sendiri dari rumah. Kemudian di dalam kelas protokol kesehatan juga kami siapkan baik siswa maupun guru. Ketika pulang sekolah pun juga seperti itu. Jadi sudah kami siapkan sedemikian rupa. Namun toh demikian seandainya nantinya dari Dinas Pendidikan belum mengizinkan untuk bulan Januari tatap muka, kami juga tidak mentang-mentang harus tatap muka, tidak, tetapi tetap kami mematuhi peraturan dari pemerintah Kabupaten Sleman. Berarti mungkin dari kurikulum dan juga protokol kesehatan memang sudah disiapkan. Sudah kami siapkan. Mungkin kita beralih kepada Ibu Adita, ya. Saran untuk masyarakat agar tetap bisa enjoy dalam menjalani adaptasi kehidupan baru di pandemi. Jadi saya menanggapi Bu yang sebenarnya sangat sangat baik sekali ya, karena ada komunikasi juga dengan komite sekolah gitu. Nah itu sebenarnya sangat bagus ya, karena memang ada orang tua kan beda-beda, ada yang pasti sangat cemas, ada yang biasa aja, ada yang ya udahlah daripada ada yang overprotect gitu. Yang memberikan fleksibel seperti ini menurut saya juga berpengaruh pada kesehatan mental ibu dan anak dan orang tua juga. Karena jadi ayah ya, ternyata nggak itu juga nggak apa kalau misalnya memang. Oke, kalau untuk tips-tipsnya yang jelas yang pertama kita terima dulu. Tapi yang pertama penerimaan dulu ya. Kita terima bahwa kondisi ini memang sedang terjadi seperti ini. Kita terima, kita yakin ya, kita optimis bahwa hal ini akan segera berakhir. Seperti itu aja. Jadi tetap positif thinking, tetap optimis. Lalu yang kedua mempraktikkan stress management kita. Bagaimana kita mempersepsi kondisi yang sekarang harus kita jaga. Kita harus ngajar anak, ngajar diri sendiri ya, harus mengerjakan tanggung jawab yang lain. Kita terima. Persepsi, bagaimana kita mempersepsi kondisi yang membuat kita nggak nyaman ini. Persepsinya kita rubah menjadi persepsi yang lebih positif. Oke, lalu selanjutnya kita ambil jeda dalam melihat berita-berita tentang COVID ini. Kadang-kadang hal seperti itu membuat kita semakin cemas. Banyak sekali berita yang tidak tahu itu benar apa enggak. Ambil jeda, jadi jangan terlalu sering untuk browsing ya. Kalau misalnya kita harus mencari informasi, carilah yang memang sumbernya itu jelas, terpercaya misalnya seperti itu ya. Kalau saya cuma asal itu menambah kecemasan aja. Betul ya. Oke, lalu selanjutnya kita bisa bagi seluruh masyarakat ya, guru ya, anak-anak, kita bisa kadang-kadang kita bisa melakukan apalagi untuk ibu ya, terutama untuk ibu-ibu gitu ya, kita bisa lakukan apa yang membuatkan senang. Apa gitu ya, misalnya pun kita harus keluar rumah, ya pakailah sesuai dengan protokol kesehatan ya, memakai face shield, memakai masker dan sebagainya. Yang penting adalah misalnya. Oke, yang selanjutnya kita bisa melakukan sosialisasi, tetap bersosialisasi. Jadi kita jangan terus mentang-mentang di rumah, kita mengurung diri, anaknya benar-benar nggak boleh keluar. Ini mungkin ada beberapa perbedaan persepsi ya, tapi kalau menurut saya, misalnya sore-sore tetap dengan masker, tetap dengan hand sanitizer, bersepeda sendiri, muterin deket-deket rumah, itu saya nggak apa-apa Bu. Kalau anak harus kurang terus-menerus di rumah, itu juga berpengaruh pada konsentrasinya, emosinya, agresivitasnya, itu akan naik turun. Jadi biarkan anak tetap mengeksplor dunianya. Memang usianya baru seperti orang tua juga begitu, tetap sosialisasi. Kalau memang merasa nggak nyaman, lagi ngerasa burn out banget, kayak full banget kepalanya, silahkan telepon teman, bisa video call, bisa curhat, bisa ngobrol sama orang lain. Itu bisa mengurangi stres.
harus tetap ngobrol, jadi jangan terus diem aja, menarik diri dan tidak melakukan apa-apa. Oke, yang selanjutnya kita bisa menjaga kenyamanan lingkungan dengan menjaga kebersihan rumah, kebersihan kamar. Kita buat nyaman tidak harus mewah ya. Nyaman bisa dengan lingkungan yang bersih, terus dengan dekorasi yang baik, kan mumpung di rumah gitu ya. Dan menjaga komunikasi antar anggota keluarga itu sangat penting. Karena itu hawanya itu benar-benar berpengaruh pada semuanya. Orang tua konflik gitu ya, itu sangat berpengaruh pada kondisi anak. Kadang-kadang orang tua tidak menyadari itu ya, ribut aja. Itu sangat hati-hati kan, apalagi sampai konflik di depan anak itu juga akan sangat mempengaruhi kondisi psikologis anak. Gitu. Itu juga harus berhati-hati, kita perhatikan, dan komunikasi antara orang tua dan anak. Anak yang tadi saya bilang stres, itu kan pasti menunjukkan perilaku yang dalam tanda kutip rewel. Itu kita harus respon dengan suportif. Karena biasanya orang tua malah merespon dengan negatif. Orang tua lagi susah kamu ya, seperti itu. Kita harus suportif, memahami bahwa anak saya jadi dalam kondisi yang emosinya sedang nggak nyaman. Kita bisa melakukan, bisa memeluknya, bisa bertanya ada apa, gitu, jangan semua tambah dibentak. Oke, lalu selanjutnya kita bisa mulai melakukan explore hobi kita untuk menjaga kesehatan mental ini. Explore apa yang bikin kamu suka. Misalnya saya suka berkebun, saya suka, sekarang lagi musim tanaman ya. Nah kalau memang suka ya Bu, bisa kita beli, kita rawat, kita mulai seperti itu. Siapa tahu mungkin hobi masak, bisa dijual lagi malah jadi penghasilan tambahan, seperti itu. Jadi kita mulai ekspresi hobi-hobi seperti itu juga bisa mengurangi stres kita gitu, karena dengan kita happy kita akan meningkatkan hormon dalam tubuh ya, jadi semakin menurunkan hormon kortisol. Kalau istilahnya itu hormon kortisol itu hormon stres. Kalau kebanyakan hormon kortisol nanti kita organ tubuh kita menjadi tidak maksimal bekerjanya. Oke, yang terakhir kita bisa selalu untuk menanamkan positive thinking, positive feeling, dan selalu melakukan afirmasi positif. Jadi saat terlintas pikiran negatif karena kita overthinking, kita bisa mengganti itu dengan afirmasi positif. Jadi langsung mengganti itu dengan kalimat positif. Misalnya saya tidak bisa menjadi saya bisa. Saya nggak kuat menjalani ini, saya kuat menjalani. Saya udah nggak kuat lagi ngadepin COVID, saya kuat. COVID akan segera berakhir. Semua pasti benar. Dan yang terpenting yang terakhir adalah kita mendapatkan diri pada Allah sendiri. Jadi tetap ada hubungannya bagaimana ketenangan hati itu juga dekat dengan saat kita lebih dekat dengan Allah. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kerjasama antar anggota keluarga juga memang perlu gitu ya. Itu tadi yang komunikasi betul. Itu sangat penting karena banyak mahasiswa yang memutuskan kembali ke Jogja itu karena di rumah ada konflik. Mungkin kalau mahasiswa bisa pergi sendiri kan dari mahasiswa. Yang dikhawatirkan kalau anak-anak gitu kan, mereka kadang tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Jadi kalau cuma merasa ibunya cuma ngilu terus begini juga, padahal saya capek tapi nggak berani ngomong gitu. Itu harus komunikasi, itu yang harus dijalin. Suami dan istri harus bisa membagi tugas. Jangan terus ayahnya kerja, ibunya di rumah, berarti tanggung jawabmu semua. Bisa bikin mobil burnout juga. Tapi nanti ibunya juga. Yang perlu digarisbawahi adalah saat anak itu terdeteksi stres, kita lihat orang tuanya stres tidak? Karena orang tuanya juga stres, nggak mungkin dia bisa menangani anak. Jadi selesaikan dulu unfinished bisnisnya, baru selesaikan permasalahan anak. Jadi orang tua harus sehat mental dulu, baru anak. Ibu-ibu. Orang tua senyum dulu, orang tua baru bisa senyum pada anak. Baik, mungkin kita beralih kepada Ibu Susi. Apa himbauan Ibu untuk para siswa di seluruh dunia? Jadi untuk anak-anakku yang hebat, tetap mendekatkan diri pada Allah, tetap jaga kesehatan dan belajar di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun belajar dari rumah, tetap semangat. Aku pasti jadi anak cerdas dan penuh
karakter. Iya. Sudah cukup Iya, ya? cukup, terima kasih. Baik, demikian perbincangan hari ini. Gangguan kesehatan mental yang dialami pelajar selama mengikuti PJJ dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk menciptakan pembelajaran yang mengutamakan kesehatan mental bagi seluruh pelajar. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Susi dan juga Ibu Andita atas waktu dan juga pengetahuannya. Semoga perjumpaan kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Sampai jumpa pada perbincangan lainnya. Saya Lutfi Fauziah mohon undur diri. Tetap jaga kesehatan. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat.